Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bincang Muslimah, bagaimana keadaannya semua? Mudah-mudahan tetap baik, sehat, dan juga bahagia. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu sempat ada berita hangat tentang pernikahan siri di internet, yaitu tentang pernikahan sepasang artis yang meskipun beberapa bulan kemudian mereka meresmikan pernikahannya di KUA. Dan ada juga pasangan dari Jawa Barat yang melakukan pernikahan siri. Bedanya dia belum kunjung meresmikan pernikahannya di KUA, malah sempat beredar tentang katanya ada gugatan ke pengadilan karena ada sesuatu permasalahan dengan pernikahan sirinya itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya nikah siri itu dalam pandangan Islam? Nah teman-teman, nikah siri itu adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam. Siri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya itu adalah asir, yang rahasia. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, nikah siri itu adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh mudin dan dua orang saksi tanpa dilakukan di KUA. Jadi teman-teman, yang perlu di-highlight adalah bahwa pernikahan siri itu tidak dilakukan melalui pencatatan KUA. Pernikahan itu memang sah selama memenuhi 4 rukun nikah. Yang pertama, ijab, qabul, wali nikah, dan saksi. Jika dilakukan secara siri, maka itu tidak sesuai dengan semangat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang pernikahan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi dufuf, yang artinya umumkanlah pernikahan, lakukanlah ijab qabul dalam masjid, dan pukullah rebana. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, aulim walau bisyatin, lakukanlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing, yang artinya Rasulullah menyuruh agar kita mengumumkan pernikahan jangan dilakukan secara rahasia. Berdasarkan kedua hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwa pernikahan itu harus disunahkan untuk melakukannya dengan mengumumkan, maksudnya dengan jangan dilakukan secara rahasia. Kenapa? Karena pada waktu itu dengan melakukan walimah atau resepsi dan pesta walaupun dengan seadanya, kan Rasul bilang walau aulim walau bisyatin, sekalipun dirayakan dengan 1 kambing. Itu esensinya adalah karena pada waktu itu dengan hal tersebut perempuan dan anak mendapatkan hak waris, mengikat hak waris, nasab, dan juga hak-hak yang berhak didapatkan oleh perempuan dan juga anak. Nah, makanya para ulama kontemporer saat ini, misalnya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa pernikahan itu tidak diperbolehkan dilakukan secara siri dan menganjurkan agar mencatatkan atau meresmikan pernikahannya di KUA. Misalnya karena kalau resepsi, salah satu saksinya itu dari KUA. Jadi sahabat Bincang Muslimah, pernikahan siri itu secara syariat sah, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Tapi teman-teman semuanya, kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Pertama, kita dapat gunjingan atau stigma negatif. Kedua, status anak yang lahir dari pernikahan siri itu akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Statusnya dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah loh. Kesulitan mendapatkan akte juga nanti mempersulit sang anak saat akan melanjutkan sekolah atau dan yang lainnya. Ketiga, ikatan tidak kuat karena tidak tercatat secara resmi di KUA. Ikatan pernikahan itu seakan-akan tidak kuat dan memiliki pondasi yang lemah. Lalu keempat, berdampak pada administratif kependudukan. Dan kelima, tidak mendapatkan warisan atau harta gono gini. Jadi sampai kalau terjadi kematian atau penceraian, istri yang menjalani nikah siri akan sulit mendapatkan warisan atau harta gono gini dari pernikahannya. Lalu keenam juga degradasi nilai pernikahan. Dan ketujuh, pelemahan status sosial perempuan. Nah teman-teman, bagaimana? Karena banyaknya kekurangan ini, kita perlu berpikir beribu kali ketika ada seorang ingin mengajak kita nikah siri. Jadi karena banyaknya mudorot dari nikah siri ini, lebih baik kita menghindarinya. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yaitu menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudorotan itu lebih baik daripada mengambil maslahat. Simpelnya
kita harus sedia pamit sebelum hujan. Karena banyaknya mudorot itu kebanyakan akan tertimpa pada perempuan atau anak, jadi kita sebagai kaum perempuan harus berhati-hati. Jadi teman-teman, udah dulu ya pembahasan kita tentang nikah siri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.